Sebelumnya menunggu waktu Ibu, saya Laura Desi Dimula dari Universitas Negeri Padang ingin mewawancarai Ibu terkait pelarangan pernikahan sesuku di adat Minangkabau untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etnosains. Apakah Ibu bersedia? Oh, bersedia sekali. Pertanyaan yang pertama, apakah tujuan dari pelarangan pernikahan sesuku di adat Minangkabau, Bu? Larang di Minangkabau, kalau kita bersesuku itu berarti kita saudara kan, baru sana istilahnya. Jadi kalau di agama nggak apa-apa, tapi kalau di Minangkabau dilarang karena kita ada tali persaudaraannya atau kebanyakan akan cacat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masyarakat melestarikan pengetahuan tersebut, Bu? Cara masyarakat memberikan tahu ke masyarakat itu kita harus mengasih tahu pada anak cucu dan keluarga kita bahwa kawin sesuku itu tidak boleh di adat Minangkabau. Apakah faktor lingkungan sosial yang mendukung pelestarian larangan pernikahan sesuku tersebut, Bu? Karena kalau kita lanjutkan juga kawin sesuku, kita akan dapat musibah dan kita akan dikucilkan oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Apakah ada faktor penghambat pelestarian larangan pernikahan sesuku tersebut, Bu? Ada. Pertama, kurangnya pemahaman dari nenek moyangnya, cucu-cucunya. Yang kedua, kalau diteruskan saja kawin sesuku itu, kawin sesuku tersebut akan mendapat musibah atau efek sampingnya ada buruknya. Selanjutnya, apakah ada pengaruh kehidupan masa sekarang yang mengancam pelestarian larangan pernikahan sesuku tersebut, Bu? Ada, karena kalau dilanjutkan juga kawin sesuku itu, pertama anak-anak sekarang tidak memahami apa ada istiadat yang ada di Minangkabau. Pernikahan di sesuku dilarang di adat Minangkabau. Apa alasan Ibu meyakini serta mempertahankan pengetahuan larangan tersebut, Bu? Karena kalau dilihat terutama di lingkungan ibu ada tuh kejadian dia kawin sesuku. Nah, nyatanya kita mitos tuh ibu nggak tahu kan. Tapi kalau kawin sesuku bukti nyatanya udah dampak sama ibu, anak itu akan lahir dengan tidak sempurna. Apakah konsekuensi atau sanksi jika melanggar larangan tersebut, Bu? Sanksinya kalau dilanjutkan juga kawin sesuku itu sanksinya ada. Pertama, masyarakat di lingkungan tersebut akan menyusahkan anak tersebut. Kedua, anak akan cacat. Baik, Bu, terima kasih sudah mau saya wawancarai dan terima kasih atas jawaban-jawabannya sehingga saya dapat memahami lebih dalam mengenai larangan pernikahan sesuku tersebut. Terima kasih juga. Mudah-mudahan anak-anak sukses ke depannya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, mudah-mudahan anak sukses ke depannya ya. Amin. Dalam adat Minangkabau, melarang adanya pernikahan sesuku, yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam suatu nagari di Minangkabau tidak diperbolehkan menikah, karena pernikahannya disebut dengan pernikahan setali darah atau seperut. Lalu muncul dong pertanyaan, apa sih kaitan larangan pernikahan sesuku dengan kajian ilmiah? Jadi, salah satu risiko dari pernikahan sesuku yaitu anak atau keturunan yang dilahirkan nantinya akan mengalami keterbelakangan mental atau memiliki cacat fisik. Nah, hal itulah yang berhubungan dengan kajian ilmiah, salah satunya dengan materi SMP kelas 9 semester 2, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yuk intip lebih jelasnya. Larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau ini berhubungan dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan submaterinya yaitu materi genetik dan submateri kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Menurut kajian ilmiah, orang yang melakukan pernikahan bertali darah akan berdampak buruk bagi keturunannya nanti. Karena berkaitan dengan genetika, kan mereka membawa alel yang berasal dari satu nenek moyang. Seseorang dengan keturunan hasil perkawinan bertali darah akan memiliki keragaman genetik yang minim atau sedikit dalam DNA, karena DNA yang diturunkan dari ayah atau ibunya mirip. Kurangnya variasi ini akan berdampak tidak baik terhadap kesehatan
termasuk memiliki peluang mendapatkan penyakit genetika. Kelainan-kelainan pada anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan bertali darah adalah: yang pertama, menderita cacat lahir serius seperti kelainan jantung, kaki bengkok, bibir sumbing, hingga Down syndrome. Yang kedua, mengakibatkan gangguan mental pada anak. Yang ketiga, anak bisa menderita hemofilia. Yang keempat, kelainan resesif autosomal mengakibatkan adanya penyatuan dua gen abnormal. Yang kelima, cacat fisik. Yang keenam, tingkat pertumbuhan sang anak lambat. Yang ketujuh, mengakibatkan penyakit kanker. Yang kedelapan, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah hingga rentan terserang penyakit. Selanjutnya, berisiko tinggi mewarisi penyakit yang diderita ibu atau ayahnya. Selanjutnya, memiliki peluang adanya kematian pada bayi. Itulah kajian ilmiah dari larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau. Sebagai generasi muda Minangkabau, kita harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Minangkabau. Salah satunya budaya larangan pernikahan sesuku ini. Sebisa mungkin kita harus menghindari pernikahan sesuku ini karena mengingat banyaknya risiko atau akibat dari pernikahan sesuku tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan mengenai adat budaya Minangkabau. Oke guys, selamat menonton. Akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.